Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis, bukan partisipasi masyarakat yang luas. Guys, menurut kalian demokrasi itu soal pemilu gak sih? Ya, milih pemimpin aja. Atau sebenarnya itu sudah ada di kehidupan kita sehari-hari. Kalau di kelompok kita maksa itu, berarti masih demokrasi gak sih maksudnya? Nah, bisa jadi. Pertanyaan ini penting karena demokrasi, khususnya demokrasi Pancasila, tidak hanya soal pemilu, tetapi juga tentang bagaimana keputusan kita diambil dalam kehidupan sehari-hari. Gimana kalau langsung datengin aja ketuanya? Nah, iya tuh. Kita langsung nentuin aja ketuanya. Udah, apa aja, ya cepat selesai. Tapi kalau langsung putusin gitu, nggak adil nggak sih harusnya? Iya, kita harus dengerin pendapat masing-masing. Harusnya kita musyawarah dulu gak sih? Biar semuanya bisa ngasih pendapat. Iya, kita musyawarah dulu. Dalam demokrasi Pancasila, keputusan yang diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat bukan berdasarkan paksaan. Ya udah, gimana kalau kita pendapat masing-masing aja dulu? Aku tetap mau aku jadi ketua. Aku punya pilihan lain. Gak masalah gak sih kalau kita beda pendapat? Yang penting kita bisa menghargai pendapat orang lain. Nah, itu tuh kata Intan. Boleh. Skip. Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, dan perbedaan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun dalam praktiknya, demokrasi sering menghadapi tantangan. Salah satunya adalah ketika partisipasi masyarakat tidak berjalan dengan optimal. Maksudnya ada yang gak didengerin? Ya, ketika keputusan diambil tanpa melibatkan semua pihak, maka nilai musyawarah dan Pancasila tidak terlaksana dengan baik. Berarti demokrasi kita bisa kelihatan ada, tapi sebenarnya belum berjalan maksimal. Tepat, itu disebut sebagai perbedaan antara demokrasi formal dengan demokrasi substantif. Fenomena ini juga bisa kita lihat dalam protes terhadap anggaran kebijakan daerah di Kalimantan Timur. Sebagian masyarakat menyampaikan aspirasinya, merasa kebijakannya yang dibuat belum sepenuhnya melibatkan mereka. Jadi, masalahnya bukan cuma setuju atau enggak. Benar, permasalahannya terletak pada kurangnya transparansi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Makanya masyarakat akhirnya melakukan protes. Ya, dalam demokrasi, protes merupakan bentuk kontrol sosial dari masyarakat terhadap pemerintah. Tapi proses itu harus gimana? Protes harus dilakukan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab agar tetap sesuai dengan demokrasi Pancasila. Dari sini dapat disimpulkan bahwa demokrasi tidak hanya tentang adanya sistem, tetapi juga tentang bagaimana sistem tersebut dijalankan. Tanpa partisipasi dan keterbukaan, demokrasi hanya menjadi satu formalitas. Berarti semua pihak punya perannya ya? Benar, masyarakat harus aktif menyampaikan aspirasi, dan pemerintah harus terbuka dalam responsif terhadap masukan dari masyarakat. Mulai dari hal kecil, dengan musyawarah, Menghargai pendapat dan bersikap adil. itulah demokrasi Pancasila